Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Sulistia Putri, NIM 1190162000044, Prodi Pendidikan Kimia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan dosen pengampu Bapak Bukhari Muslim, MPD. Halo, kenalin nih. Yang ini Bu Jainal dan Pak Budi. Tong, es krim mah nggak baik buat kesehatan. Mana tuh guys siang-siang beli es krim? Yang ini Baim dan Amai. Minta Ritma untuk beli es krim, Mak. Bocah ya, bolak-balik minta duit. Udah main HP-nya harus mau beli es krim dulu Mak, minta Ritma untuk beli es krim, Mak. Lu bocah ya, bolak-balik minta duit. Maaf banget, Mak. Sono ngambil di kotak. 2.000 aja ya. Terima kasih, Mak. Kali beli es krim. Lu lagi, Tong, bolak-balik mulu, duit lu banyak amat. Iyalah Bu Zainal, ayah kan orang kaya. Beli 2 ya es krimnya. Tong, es krim mah nggak baik buat kesehatan, sakit lu, Tong. Yaudah beli minuman aja. Minuman juga sama, Tong. Banyak warna sama pemanisnya. Ya udah beli Ciki aja. Ciki mah banyak pengawetnya, Tong. Itu nggak boleh, ini nggak boleh, capek deh. Bilang nggak jadi beli. Ayo beli es krimnya, Mai. Abu deh beli es krim. Mana tuh guys siang-siang beli es krim? Pokoknya aku mau beli es krim dari tadi capek diomelin mulu sama Bu Zainal. Ini kan sih. Ya udah tuh, Dek. Ambil cepet es krimnya nih. Udah ambil. Ambil aja, Mai. Dari ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa zat pewarna dan zat pemanis masih saja beredar luas di masyarakat untuk diperjualbelikan dalam bentuk produk makanan atau minuman yang mengandung zat aditif atau bahan tambahan pangan. Lalu, bagaimana dalam perspektif Islam menjelaskan mengenai zat aditif atau bahan tambahan pangan? Apakah diperbolehkan atau diharamkan? Yuk kita simak penjelasannya. Makanan yang kita konsumsi setiap hari haruslah mengandung zat-zat makanan yang berguna bagi tubuh. Zat-zat makanan tersebut antara lain karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Selain mengandung zat-zat gizi, makanan juga harus menarik dan enak rasanya. Oleh karena itu, pada pengolahan makanan digunakan berbagai jenis bahan tambahan yang disebut bumbu. Bumbu dibedakan menjadi bumbu alami dan bumbu sintesis. Bumbu sintesis tergolong bahan yang disebut zat aditif. Zat aditif adalah bahan tambahan makanan yang berguna sebagai pelengkap pada produk makanan dan minuman. Bahan ini umumnya diperlukan dengan tujuan untuk memperbaiki rasa, memperindah bentuk, memberi warna yang menarik, menambah nutrisi seperti vitamin dan mineral, serta menjaga kesegaran dengan cara menghambat mikroorganisme. Zat aditif digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama adalah zat pemanis. Bahan pemanis ditambahkan pada makanan untuk memberikan rasa manis pada makanan, atau dapat membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis tersebut. Sedangkan kalori yang dihasilkan dari bahan pemanis jauh lebih rendah daripada gula. Dengan demikian,
Sebenarnya sejumlah senyawa yang termasuk golongan karbohidrat dapat digunakan untuk menambah rasa manis pada makanan dan juga dapat menghasilkan kalori. Contohnya sukrosa, glukosa, fruktosa, dan lainnya. Kemudian, pemanis alami yang biasa digunakan dalam sukrosa atau gula dan madu. Namun, sekarang banyak orang menggunakan pemanis buatan untuk menggantikan gula. Bahan pemanis buatan ini tidak atau hampir tidak memiliki gizi. Ada beberapa macam pemanis buatan, misalnya sakarin, siklamat, aspartam, sorbitol, dan sukrose. Sakarin digunakan pada produk minuman ringan dan produk makanan berkalori rendah. Sakarin yang dikenal sebagai bahan pemanis makanan adalah garam natrium atau kalium sakarin. Namun, terdapat larangan penggunaan sakarin pada tahun 1977 karena dapat menyebabkan kanker, gangguan syaraf, dan tumor otak. Kemudian yang kedua ada siklamat. Siklamat adalah bahan pemanis buatan yang dapat mempertajam rasa manis. Siklamat yang biasanya digunakan berupa natrium atau kalsium siklamat. Minuman siklamat sebagai pemanis. Namun terdapat larangan lagi nih penggunaan siklamat pada tahun 1969 karena dapat menyebabkan keracunan. Selanjutnya adalah aspartam dan sukrolase. Zat aditif pemberi rasa manis yang masih digunakan pada saat ini adalah aspartam dan sukrolase. Aspartam terdiri atas dua jenis asam amino, yaitu aspartik acid dan fenilalanine. Kemudian aspartam banyak digunakan sebagai pemanis produk minuman ringan khususnya program diet dan aman untuk penderita diabetes. Kemudian sedangkan sukrolase itu memiliki rasa manis sebesar 600 kali lipat dari gula biasa. Selanjutnya adalah sorbitol. Sorbitol antara lain digunakan sebagai pemberi rasa manis dalam pembuatan kismis, jam, dan jelly. Selain itu, sorbitol juga digunakan sebagai pengganti gula dalam produk makanan kemasan. Lalu yang kedua adalah bahan pemberi aroma. Penambahan bahan pemberi aroma menyebabkan makanan atau minuman memiliki daya tarik untuk dinikmati. Bahan pemberi aroma ada yang berasal dari bahan segar, kemudian ekstrak dari bahan alami, atau senyawa sintesis. Bahan pemberi aroma yang banyak digunakan berasal dari golongan ester, zat aditif yang ditambahkan ke dalam makanan untuk meniru rasa buah-buahan, antara lain yaitu senyawa ester. Nah, beberapa senyawa ester tersebut antara lain yang pertama itu ada isoamil asetat, pemberi rasa pisang. Kemudian ada isoamil valerat, pemberi rasa apel. Lalu ada butil butirat, memberi rasa nanas. Lalu ada isobutil propionat, memberi rasa rum. Beberapa produk beraroma jeruk, berbahan keju, salad, buah, dan produk minuman sering ditambahkan asam sorbat. Selanjutnya adalah bahan penyedap rasa. Bahan penyedap rasa digunakan dalam makanan untuk meningkatkan rasa enak, menambah cita rasa, dan menekan rasa yang tidak diinginkan dalam makanan. Penyedap rasa didefinisikan sebagai bahan tambahan pangan yang dapat memberikan, menambah, atau mempertegas rasa dan aroma. Bahan-bahan yang termasuk dalam golongan ini ada yang diperoleh dari alam, misalnya bawang putih, bawang bombay, minyak esensial, dan garam dapur. Penyedap rasa sintetik pada dasarnya itu merupakan tiruan dari yang terdapat di alam. Penyedap rasa sintetik yang sangat populer di masyarakat adalah monosodium glutamat. Monosodium glutamat merupakan garam natrium dari asam glutamat yang merupakan asam amino non-esensial yang secara alami terdapat dalam protein nabati maupun hewani. Pengembang adonan, zat pemutih, dan pematang tepung. Bahan pengembang adonan kue yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dapat berupa jamur tertentu yang dikenal sebagai ragi atau yeast dan zat kimia. Selanjutnya ada pemutih dan pematang tepung yang merupakan bahan yang dapat mempercepat proses dan pemutihan atau pematangan tepung sehingga dapat memperbaiki mutu pemanggangan. Contohnya antara lain seperti asam askorbat, aseton peroksida, dan kalium bromat. Selanjutnya itu ada antioksidan.
Antioksidan mempunyai arti mencegah atau menghambat terjadinya oksidasi. Zat adiktif yang tergolong antioksidan digunakan untuk melindungi zat makanan yang mengandung ikatan rangkap karbon. Makanan ini berupa minyak atau lemak dan produk olahan makanan yang mengandung minyak ataupun lemak. Dampak negatif zat adiktif, ada nih bro dampak negatifnya. Yang pertama, pemanis buatan seperti sakarin dan aspartam dapat menyebabkan kanker kantong kemih, gangguan syaraf, dan tumor otak. Kemudian ada pewarna sintetik yang banyak dijumpai dalam sirup dan kue yang dapat menimbulkan alergi dan kanker hati. Selanjutnya itu ada penyedap rasa. Penyedap rasa itu seperti monosodium glutamat yang dapat merusak kerusakan otak, hipertensi, stres, kelainan hati, demam tinggi, dan lain sebagainya. Salah satu sektor perdagangan yang banyak dinikmati oleh masyarakat yaitu berdagang makanan. Faktor yang membuat banyak orang memilih untuk berdagang makanan yaitu karena manusia setiap hari pasti membutuhkan makanan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Selain itu, manusia membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Apalagi jika makanan tersebut memiliki cita rasa yang sangat disukai oleh masyarakat. Selain cita rasa, makanan yang kita konsumsi harus bermanfaat bagi tubuh kita. Bukan hanya ditinjau dari kehalalan, namun juga harus bergizi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an pada surat Al-Maidah ayat 88 seperti ini. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Dari ayat tersebut dijelaskan, jika mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik bergizi, sangat diperlukan tubuh untuk menjaga kestabilan dan kesehatan tubuh. Dikarenakan banyak makanan halal tapi tidak berkualitas atau tidak bergizi. Halal itu berarti bukan sekedar halal makanannya, tapi juga dari sumber bagaimana mendapatkannya harus halal. Kalau sumbernya haram seperti korupsi, mencuri, merampok, menggusur tanah rakyat dengan harga yang rendah, maka makanan yang dimakan pun meski sebetulnya halal tetap haram dan akan membuat si pemakannya disiksa di api neraka. Nabi berkata, tiap tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, maka api neraka lebih utama membakarnya. Hadis At-Tabarani. Halal dan bergizi menjadi syarat kelayakan suatu makanan untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, pentingnya umat Islam menjaga dan memperhatikan makanannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memakan makanan yang bukan hanya halal tapi baik atau halalan thayyiban agar tidak membahayakan tubuh. Perintah ini juga ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Makanan yang dimaksud adalah makanan yang halal dan baik, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Makanan yang disukai dan berkualitas baik adalah makanan yang memiliki bentuk dan aroma yang menarik, rasa yang enak, warna dan konsistensinya baik, serta awet. Makanan yang dimaksud adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Untuk mendapatkan makanan yang diinginkan, maka sering pada proses pembuatannya itu dilakukan penambahan. Penambahannya itu penambahan bahan tambahan pangan atau BTP yang disebut zat aktif kimia atau food additive. Pada hakikatnya, penggunaan bahan tambahan makanan atau food
adiktif adalah salah satu cara pengolahan makanan. Allah pun menunjukkan kebolehan mengolah sumber bahan makanan menjadi produk lain seperti dinyatakan dalam surah An-Nahl ayat 67. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Artinya, dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang subhat, samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara subhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana pengembala yang mengembalakan hewan gembalanya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang diharamkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis Bukhari dan Muslim. Halal adalah bagian penting dari industri makanan dan satu kebutuhan untuk memahami implikasi partisipasi. Industri makanan harus benar-benar memperhatikan kehalalan produk makanan yang diproduksinya. Contohnya, pemilihan hewan yang halal untuk dimakan dan proses penyembelihannya juga harus dengan menggunakan nama Allah. Dalam istilah, tidak diizinkan penggunaan alkohol dalam makanan, namun zat tersebut saat ini sering digunakan sebagai pelarut bahan makanan tertentu. Gelatin merupakan salah satu jenis bahan makanan yang digunakan oleh industri makanan. Tentunya dalam Islam, gelatin yang berasal dari babi tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai zat adiktif sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 173. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama untuk selain Allah. Tapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya yang 7 adalah bahan pewarna. Bahan pewarna ditambahkan ke dalam makanan dimaksudkan untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Bahan pewarna dapat membuat makanan menjadi lebih bervariasi. Perlu diketahui bahwa warna suatu makanan dan minuman secara visual biasa tampil lebih dahulu sebelum konsumen mengetahui cita rasa, nilai gizi, dan teksturnya. Bahan pewarna makanan berdasarkan asalnya dapat digolongkan menjadi 3, yaitu pewarna alami, identik dengan pewarna alami, dan pewarna sintesis. Selanjutnya itu adalah integrasi keislaman. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 99. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن
في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Yang artinya, dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah, buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak sungguh pada yang demikian itu. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Penjelasan atau penafsiran ayat ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah yang telah menurunkan hujan, kemudian menumbuhkan beraneka-ragaman tumbuhan. Dia yang memberikan warna hijau pada tumbuhan sehingga menghijau, tangkai kurma, buah zaitun, dan delima yang serupa dan tidak serupa, yang menunjukkan ciri morfologi masing-masing tumbuhan tersebut. Berdasarkan ayat dan penjelasan di atas, dijelaskan keanekaragaman makhluk hidup di bumi ini agar dikelola oleh manusia, baik dari segi pemanfaatannya, dan Allah mengajarkan bagaimana agar manusia harus selalu ingat untuk bersyukur kepada Allah. Tafsir Quraisy Shihab dalam Tafsir Jalalain. Menurut sejarah, penggunaan zat warna telah dimulai sejak berabad-abad seiring dengan perkembangan peradaban manusia, yaitu sejak masa prasejarah hingga kini. Jenis zat warna yang digunakan berasal dari sumber alam seperti batu-batuan, mineral, dan tumbuh-tumbuhan. Lalu yang ke-8 itu ada bahan pengawet. Bahan pengawet digunakan untuk mengawetkan produk makanan kemasan. Penambahan bahan pengawet dimaksudkan agar makanan tidak cepat rusak ketika didistribusikan dan disimpan. Bahan pengawet adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan dengan tujuan untuk mencegah atau menghambat kerusakan mikroorganisme, yaitu kerusakan makanan yang disebabkan oleh serangan mikroorganisme. Bahan pengawet yang paling aman digunakan adalah pengawet alami seperti gula, garam, dan asam jawa. Integrasi keislaman yaitu bahan pengawet terhadap dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Surah Al-Baqarah ayat 172. Maka ayat di atas tadi itu menyebutkan bahwa semua yang tidak diharamkan oleh agama adalah bersifat halal, tak terkecuali dengan pengawet yang digunakan sebagai bahan tambahan makanan. Makna ayat di atas menyebutkan bahwa semua yang tidak diharamkan oleh agama adalah bersifat halal, tak terkecuali dengan pengawet yang digunakan sebagai bahan tambahan makanan. Pengawet makanan yang bersumber dari barang yang haram akan bersifat haram. Bahan pengawet makanan apabila berupa hewan yang halal jika disembelih dengan tidak menyebut nama Allah pun bersifat haram. Proses pengawetan telah ada sejak peradaban manusia. Orang kuno menggunakan bahan yang ada di alam untuk mengawetkan makanan. Hal ini dilakukan secara turun-temurun. Demikian pula pengawetan dengan garam, asam, dan gula telah dikenal sejak dulu kala. Di abad modern, dikenal penggunaan bahan pengawet menggunakan senyawa kimia sintesis dengan tujuan untuk mempertahankan pangan dari gangguan mikroba, sehingga bahan pangan lebih awet dan tidak merubah tampilan dari bahan pangan tersebut. Bahan pengawet umumnya digunakan untuk mengawetkan pangan yang mempunyai sifat mudah rusak. Bahan ini dapat menghambat atau memperlambat proses fermentasi, pengasaman, atau penguraian yang disebabkan oleh mikroba. Akan tetapi, tidak jarang produsen menggunakannya pada bahan pangan yang relatif awet dengan tujuan untuk memperpanjang masa simpan atau memperbaiki tekstur. Sekian penjelasan saya mengenai zat adiktif pada makanan dalam perspektif Islam. Semoga dapat bermanfaat untuk semua yang menyimak video integrasi sains dan Islam ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.